Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain hukuman penjara, Sugiri dijatuhi denda 300 juta rupiah. Majelis Hakim juga mewajibkan Sugiri membayar uang pengganti sebesar 6,762 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut terdiri atas penerimaan suap dan gratifikasi yang menjadi bagian dari perkara. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda Sugiri akan disita dan dilelang. Seusai persidangan, Sugiri menyatakan masih pikir-pikir terkait vonis yang dijatuhkan kepadanya. Sementara itu, keluarga dan simpatisan Sugiri menangis di lorong PN Tipikor Surabaya setelah putusan dibacakan. Kuasa hukum Sugiri, Indra Triangkasa, menyatakan keberatan terhadap sejumlah pertimbangan majelis hakim. Tim kuasa hukum menilai terdapat pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Menyatakan terdakwa Sugiri Sancoko Sugiarto dan orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 pertama dan dakwaan kumulatif kedua pertama, dan melakukan beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ayat terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda tersebut, dan bila tidak cukup diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 6.762 juta rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa hukuman apabila merasa sudah pas bisa akan menerima. Hak yang sama kami berikan juga kepada penduduk. Perlu dipahami bahwa perkara ini, pasal ini apabila terbukti 4 tahun paling rendah. Ya, demikian untuk perkara nomor 59 atas nama Sugiri Sancoko yang akan ditutup dan selesai. Bisa. Pak, tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Terkait gimana atas putusan ini Pak? Jadi saya masih pikir-pikir nanti Pak. Nanti biar Pak. Pak ada rencana banding nggak Pak? Saya nanti pikir-pikir saya ya. Oke, ya. Ya Mas. Ya. Seperti kita mengulangi tuntutan penuntut umum. Jadi yang dibacakan majelis hakim seolah-olah menduplikasi dari tuntutan penuntut umum. Hampir seluruhnya, hanya beda di strahmat aja, hanya di beda hukumannya. Terutama terkait dengan pasal 12A ya. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak pernah ada pinjaman Pak terdakwa dari Yunus Mahatma berdasarkan saksi Agus Sugiarto, Eli Widodo, Nini. Padahal mereka bertiga dalam keterangan persidangannya, fakta hukumnya
mereka menerangkan bahwa indah, empat-empatnya menerangkan bahwa uang 500 itu adalah pinjaman. Tapi justru mereka majelis hakim mempertimbangkan ini bahwa seolah-olah mereka 4 orang ini menyatakan bahwa itu bukan pinjaman. Ini satu hal yang sangat kontradiksi antara fakta persidangan dengan pertimbangan majelis hakim di 12A kecil. Di 12B kecil ada satu lompatan berpikir penuntut umum yang digunakan oleh majelis hakim. Apa? Hubungan Sucipto itu hanya dengan Yunus Mahatma dan Mujib Effendi, bukan dengan Sugiri Sancoko. Sugiri Sancoko tidak pernah kenal namanya Sucipto. Bahwa dia menerima uang dari Yunus Mahatma yang konon bersumber dari Sucipto, itu kan urusan Yunus Mahatma dengan Sucipto. Tapi di sini ada lompatan berpikir seolah-olah Sugiri Sancoko mengetahui dan memerintahkan Yunus Mahatma, memerintahkan Mujib untuk memenangkan Sucipto dalam perkara rehabilitasi rumah sakit di Ponorogo. Ini yang saya pikir ada satu hal yang tidak benar ya, terkait dengan lompatan atau menghubungkan, bahwa kausalitasnya menghubungkan seolah-olah Sugiri Sancoko itu memerintahkan Yunus Mahatma dan Mujib untuk memenangkan Sucipto. Sucipto aja, Sugiri Sancoko tidak kenal Sucipto. Dia kenal baru di Bandara 7 November 2025 ketika dibawa ke Jakarta oleh KPK. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik lagi. Ada beberapa, seluruh pinjaman yang dideklar oleh pemberi pinjaman, yang dideklar oleh penerima pinjaman itu sebagai pinjaman, itu semua tidak diakui. Sugiri Heru Sangoko berapa kali dia bilang bahwa saya memberi pinjaman, ya, bukan saya memberi konotasinya suap. Begitu juga Lana, saya memberi pinjaman dan bahkan itu sudah dikembalikan. Ada lagi Agus Ragi itu siapa? Dia 3 kali memberi pinjaman sejumlah 825. Para saksi menerangkan dirinya memberi pinjaman, bukan memberi dalam konotasi suap. Tapi pertimbangan majelis hakim seolah-olah pinjaman-pinjaman itu diabaikan. Dengan dasar apa? Majelis hakim meminta bahwa kalau itu pinjaman ada bukti kwitansi, ada bukti surat perjanjian pinjam meminjam. Padahal jangan lupa, ketika seseorang menyatakan saya meminjam dan kamu memberi pinjaman, itu sudah dianggap sebagai pinjaman. Itu yang pertama, yang kaitannya dengan 12B besar. Yang kedua, ada beberapa keterangan Yunus Mahatma yang menyatakan bahwa dia tidak pernah memberi. Seperti tadi saya dengar pemberian 250 juta untuk proyek-proyek PL. Itu Yunus Mahatma sendiri dalam keterangan fakta persidangan. Saya nggak tahu kalau kita rekamannya sama, mesti bunyinya sama. Karena saya mendengarkan beliau ada 3 kali pernyataan bahwa yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum memberikan 3 kali pemberian. 3 kali pula dia menyatakan bahwa tidak pernah membeli hal itu. Saya lupa ya detail yang mana. Salah satunya adalah kaitannya dengan pembelian 250 juta itu. Nah, ini kan hal yang menarik. Kemudian dari mana angka-angka itu? 4 miliar 912 juta. Itu kan seolah-olah mengambil alih dari tuntutan. Mestinya majelis bisa menghitung sendirilah dengan fakta-fakta ya. Bahwa saya tidak mungkiri bahwa terdakwa menerima ya, tapi tidak sebesar angka itu. Dan persepsi tentang pinjaman, persepsi tentang penolakan mereka yang tidak pernah memberi itu sama sekali diabaikan. Terus tanggapannya atas vonis gimana nih Pak? Ya, 7 hari saya akan komunikasi dengan prinsipal. Nanti mungkin pada hari ke-7 baru kita akan menentukan sikap. Ini berarti 3 terdakwa tapi sama-sama Pak? Vonisnya sama-sama? Satu. Baru Pak Sugiri aja. Sebentar masih pikir-pikir Pak. Ya, jadi